Lu makanya lu kerja dong, jangan makan gaji buta. Makanya lu ngomong buruan. Pokoknya gue maunya itu ya, sesuai meeting semalam deh. Yang lain aja bukan Mas Roy. Cici banget anjir. Dari kapan mulai kenal Fortnite? Dari kapan ya? Dari 2020 nggak sih? 2020. Oh, dari 2020. Ya nggak sih? Pas banget awal-awal lah. Kenal Fortnite Club itu ketemu sama semuanya pertama kali waktu aku dimintain tolong untuk jadi bintang tamu di Fortnite Club. Waktu itu kita ngebahas sedikit-sedikit belajar Korea lah. Oke, belajar Korea ya? Iya, makanya tadi introduction-nya aku hanya ngasih Oh. karena itulah pertama kali aku bikin konten bareng sama Fortnite Club. Dari video ke apa yang tentang belanja online kalau nggak salah, itu gue yang pertama kali nonton karena Juli juga japri gue, Fortnite Club udah jalan loh, oh jadi lu bikin podcast, jadi sama temen gue. Oke, terus gue nonton video itu karena gue baru sempet nonton video yang itu. Terus kayak dari situ gue bener-bener kayak kenal, kayak wah anjir Fortnite Club nih kan. Kenal Fortnite itu udah setahun yang lalu lah ya. Dan itu pertama kali kenal dari Gali karena Gali kontak, Mas, gue mau tanya-tanya tentang recording nih. Nah, dia di situ mulai bertanya-tanya buat gimana sih audio yang bagus biar konten video itu juga hasil audionya bisa jernih dan bersih. Kenal Fortnite Club itu sendiri udah dari tahun 2020 ya, baru setahun karena kan ini tahun masih first anniversary, jadi gue baru setahun kenal Fortnite Club. Kalau sama salah satunya udah 2017, Bang Dio. Awalnya sih kalau seandainya tahu ada Fortnite Club itu ya pertama karena adik aku kan ikut ambil bagian di Fortnite Club, jadi dia emang awalnya cerita kalau seandainya dia sama teman-temannya itu pengen bikin gitu bareng. Awalnya taunya dari situ, terus ya karena emang aku dimintain tolong juga untuk jadi bintang tamu, di situ semakin jadi tahu sih. Iya, karena Juli yang pasti kan, Juli sahabat gue di kampus, dia ngejelasin mau bikin podcast atau talk show tapi dikemas dengan podcast, dan akhirnya ya gue kenal sama Fortnite Club. It's because ada salah satu teman gue yang berambisi ya, ingin punya podcast sendiri juga. Itu dia, ya lo tau lah siapa, Bang Dio. Jadi dia, ya udah dia bikin podcast bareng teman-temannya Fortnite. Waktu itu gue diajak ke Gandaria untuk first meeting mereka. Iya pasti dari salah satu orang yang ingin banget punya itu dengan teman-temannya pas meeting ya. Kayaknya iya dari Bang Yo. Kenal awal pertama itu ya karena Gali kontak pas lagi ya, emang kan awal pandemi tuh job tuh lagi sepi. Si Gali nanya ya, saya interest lah kalau sama orang yang mau nanya gitu. Terus saya kasih masukan, ya akhirnya mereka beli kebutuhan peralatan podcast itu. Terus saya kirim ke mereka, saya setting di studio pertama mereka tuh di daerah perumahan Citra Indah kalau nggak salah. Nah, awal mula ketemu anak-anak Fortnite itu di sini. Ada, karena beberapa bulan setelah Fortnite Club jalan, gue sempat bantuin mereka untuk untuk bantu-bantu lah, kayak gue masang lightning dan lain-lain, dan pokoknya untuk produksian. Di situ juga gue kayak punya kesan kayak wah anjir, mereka berawal dari nol, gak ada zero budgeting. Terus kayak ya udahlah, gue mencoba untuk support di tengah kesibukan gue juga sebagai sahabat Juli dan teman-teman, sebagai temannya dia juga dan teman-temannya mereka. Kalau bikin konten ya, pas
lagi bikin konten tuh seru aja sih, maksudnya ngeliatin mereka excitednya, maksudnya kayak cuci muka kayak wow gitu loh. Lo tuh lo niat banget sih menurut gue, jadi kayak itu yang berkesan sih paling. Dan kayak harus berangkat dari jam 12 siang nyampe studio jam 3 tuh gimana tuh? Kayaknya itu berkesan sih. Berkesan sih pasti pertama kali sih yang paling berkesan banget, karena emang yang pertama kali itu aku ketemu sama semuanya, sama Tiroy, sama Julie, sama Oki, sama Gali juga. Karena yang kedua itu kan kebetulan Tiroynya lagi sibuk, nggak sempet syuting bareng. Jadi yang pertama itu fullnya membernya lengkap kebetulan, dan suasananya tuh kayak enjoy, nyenengin banget. Terus ternyata orangnya lucu-lucu. Terus aku paling suka sama, mungkin karena bahasannya juga yang lagi in banget, karena waktu itu belajar bahasa Korea sama sedikit bahas drama Korea. Jadi ya asik aja gitu ngobrolnya. Jadi aku ngomong ditanggepin, mereka juga cerita tentang pengalaman mereka, tontonan mereka, drama apa yang mereka suka. Jadi enjoy aja, seneng sih. Enjoy ya, seneng ya. Emang semenyenangkan itu anak-anak Fortnite itu, Kak? Yes. Pas meeting pertama sih, karena semuanya ambisius. Momen yang berkesan itu ya saat pertama kali setup audio system buat mereka podcast itu pertama kali kenal anak-anak Fortnite. Mereka tuh bareng-bareng lagi nempelin dekorasi lah buat di studio mereka itu. Nah di situ mulai kenal sama anak-anaknya, ngajarin sistemnya, dan mulai dari situ ya sering mereka calling, Mas nih bagusnya gimana lagi. Nah itu bikin berkesan lah buat saya. Konten yang paling saya ingat itu ya saat ini dong, pertama kali mereka launching videonya di channel YouTube mereka, Fortnite Club itu yang saya ingat pertama itu, karena ya saya mau lihat kualitas audionya udah sejauh mana yang berhasil mereka padukan dengan kualitas video yang udah mereka buat. Ini tentang itu loh, tentang yang kita kasih dia pertanyaan, terus habis itu dia nggak tahu sama sekali tentang pertanyaan kita gitu loh. Dan ada satu pertanyaan yang bikin mereka takut jawab sendiri menurut gue itu. Sama yang hantu-hantu sih pernah, karena saking tiba-tiba kayak ada suara sendiri gitu loh, dan langsung kayak gue sendiri denger di headphonesnya tuh kayak suara siapa ya gitu loh. Jadi itu menurut gue yang oke. Konten episode berapa sih tuh? Banyak banget aja. 3, 2 enggak dong, 3 4 ya sih? Ya nggak sih, Bang? Lupa gue yang Rando bikin pertanyaan. Oh itu. Yang ini apa tuh namanya? Aduh gue lupa tuh kontennya. Yang Smash juga salah satu Smash yang tentang Smash Blast, dan pokoknya ngomongin tentang kayak Smash comeback, kayak kok tinggal ber-5 dari ber-7. Yang itu gue termasuk senang karena kayak ya ngomongin Smash itu ya ngomongin kayak kealayan kita semua lah pada zaman itu ya kan. Terus jadi kayak ya itu seru karena ya kata Fortnite Club harus riset lagi di mana kayak Smash ternyata udah berubah dan lain-lain. Itu gue kayak seneng tuh konten yang itu tuh, karena ya flashback masa-masa dulu kita zaman alay lah intinya gitu kan. Kalau Sandekan yang paling inget itu sih yang cerita-cerita tentang kalian waktu masih SMA, sama cerita tentang tipe-tipe guru yang kalian alamin, bukan kalian alamin apa ya, tipe-tipe guru kalian waktu di sekolah. Nggak tahu ya, mungkin karena itu kan karena ada Gali cerita tentang pengalamannya dia juga tuh di situ. Di situ aku jadi kayak nemuin aja sih hal yang dulu tuh aku nggak pernah tahu dari bukan kisah ya, apa ya, pengalaman dia di SMA dulu kayak gimana tuh aku baru tahu karena ya kontennya Fortnite Club ini. Padahal dulu aku juga hitungannya cukup deket sama dia buat ngobrol bareng, tapi emang ada hal yang baru aku tahu setelah aku nonton kontennya di Fortnite Club. Gitu sih. Mungkin
mungkin karena relate jadinya Relate ya. itu paling berkesan buat aku gitu, karena tentang adik aku sendiri nih gitu. Yang paling kita kenal, jangan lain agak bukan Mas Roy. Cipat anjing. Karena kita udah berteman sebelum di Fortnite. Tada, sama orang yang lagi nanya. Oke. Iya karena adik kandung ya. Adik kandung, alhamdulillah ya. Kenapa ya tentu Gali, karena Gali dulu dari awal bareng-bareng dia pertama Gali itu kenal dari teman saya gitu, dan teman saya juga sama-sama bekerja di bidang sound system juga. Nah ternyata Gali itu rumahnya kok deket sama rumah saya gitu. Nah itu yang pertama kali kenal ya si Gali. Hampir semuanya gue kenal karena ya sempet gue pernah bantuin produksian, yang nggak mungkin gue nggak kenal Juli sebagai sahabat gue, Bang Tiroy sebagai sebagai sahabatnya Juli, Oki juga, Bang Ali juga, ya kan. Ya gue kenal semua lah karena gue udah pernah sempet beberapa bulan bantuin mereka di produksian. Ya walaupun hanya sementara gitu kan. Paling dikenal di Fortnite Club ya Tiroy. Semakin banyak subscriber, semakin banyak semakin tinggi jam terbang kali ya, jam terbangnya. Terus semakin kompak untuk membuat video bersama-sama di tengah kesibukan mereka masing-masing, di tengah kesibukan kalian masing-masing. Terus jangan lupa selalu berdoa lah untuk yang terbaik Fortnite Club kedepannya. Dah. Semoga Fortnite bisa menjangkau viewers lebih banyak lagi, punya konten-konten yang lebih menarik lagi dari sebelumnya. Makin kompak ya teman-teman semuanya, jangan mudah bosan. Gitu. Mudah-mudahan semua makin kompak, tetap berempat, nggak berkurang, nggak bertambah. Pokoknya lancar ke depannya, dan selain memupuk penonton yang banyak, bermanfaat buat orang banyak. Yang pasti sih ya bisa menjanjikan konten-konten yang bermanfaat, yang relatable sama orang lain, orang banyak, yang kalau seandainya kita tonton tuh kita emang ngerasa relate banget sama ceritanya, sama obrolannya, sama topiknya. Terus bisa menyajikan hal-hal yang baru yang juga jadi bermanfaat buat kita. Terus sama ya semoga, karena alhamdulillah sekarang udah 1 tahun umurnya, nggak nyangka kan pasti dari awal ngebikin, aku tahu banget maksudnya pas awal-awal itu kalian nyicilnya gimana, maksudnya ngisi studio buat syuting Fortnite pertama kali, dari beli dari beli sofa, terus dari ngecat, dari beli AC, dari perjalanan jauh dari Jakarta ke Bogor buat syuting rame-rame bareng-bareng. Koreksi ke Jonggol. Bukan Bogor ya, kurang lebih lah jauh sama ke jauhnya. Jonggol, oke. Sorry. Ke Jonggol gitu. Terus maksudnya kalau saya kan di flashback lihat perjuangannya, usahanya dari awal, ya pasti maunya terus bisa berkarya dalam waktu yang cukup lama, subscribernya makin banyak. Amin. Makin banyak yang seneng sama konten-kontennya, Amin. makin banyak yang mendukung, terus makin dimonetize, makin viewersnya makin banyak. Bantu Gitu dong sih. Kak. Terus semakin banyak juga bintang-bintang tamu yang lain yang bisa untuk ikut jadi bikin konten bareng sama Oke, kalian. Pak. Biar semakin solid, semakin kompak, biar bisa menghasilkan konten-konten yang seru, para pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan asik, dengan baik, karena video yang baik juga harus punya audio yang baik. Pokoknya gue maunya itu ya, sesuai meeting semalam deh. Kan tapi kita ini siapa tuh? Oki. Kalau Juli, aduh gue nggak bisa impersonate sih. Yang pasti gimana ya gitu deh. Gue nggak bisa impersonate, sorry banget nih, karena agak susah impersonate ya kan. Tapi yang pasti mereka punya keunikan masing-masing lah di diri mereka sebagai host di Fortnite Club. Untuk Fortnite Club selalu jaya. Ngomong, kencana. Itu yang pertama.
Terus kalau yang kedua gampang, cuman yang paling diam siapa di Fortnite Club. Terus yang ketiga masih ada 2 orang lagi berarti. Yang ketiga ini, lu makanya lu kerja dong, jangan makan gaji buta, makanya lu ngomong buruan tuh. Terus yang terakhir, ya lu kalau ngomong ditahan sedikit dong, jangan ngomong semuanya, lu mau dihujat sama semua orang, ini yang nonton banyak loh ini loh. Gitu doang sih. 2 orangnya galak ya kayak. Kalau Gali itu biasanya banyak Mas, gimana ya Mas? Kalau misalnya itu loh, aduh, gimana sih? Apa sih? Gue lupa namanya. Nah, oke, thank you Fortnite.